kejujuran itu karo kelebihan kan dianggap songong kan? Iya. Iya kan? Iya. Sekarang kita saking manternanya zikir, takut apa arti yang namanya Istijrot. istijrot. Seandainya kita punya sawah seperempat bau, Nggih. ditanami, biasanya itu 30 sak, Nggih. kok ini jadi 40, nangis takut kalau kedatangan istijrot. Dianggap orang songong, goblok, panennya oke kok malah nangis, malah wedi piye, songong, dianggap songong kan? Iya. Padahal itu kesadaran yang mutlak. Takut kalau itu adalah istijrot. Yang namanya zikir itu kan eling, Iya. yang namanya eling kan sadar. Ya ini di dalam ayat kan sudah dikatakan, para nabi sendiri sudah dikatakan layu turununa kabi absori lama sami zikro wa yakuluna hina ulama jinun. Itu hampir saja orang mukmin digulingkan orang munafik. Nggih. Orang munafik itu apabila telinganya mendengar yang berzikir atau baca Quran sehingga dia berkata dia adalah orang gila. Tapi Allah Maha Energi itu sendiri nyaut dari langit. Wala zikrullahu illa ulama jinun. Kembali kepada orang yang tak berzikir, orang yang gila, yang songong. Karena zikir itu artinya eling. Nggih. Buku sing dupa kumulun angen tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Grobogan. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nur Masjid dan masih dalam acara bedah kitab Miftahul Jannah. Seperti biasa, karena banyaknya pertanyaan dari para pemirsa yang mungkin saja sudah tidak sabar menunggu jawaban. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim untuk menyingkat waktu. Kita langsung saja. Ini dari akunnya Kutut Manggung. Yi wong kuno mboten santun, lenggah jegang, nyuwun duka nggih Yai. Monggo, Mbak. Ya, ada filosofi. Ada filosofinya. Filosofinya kados pundi ya? Filosofinya kaki yang satu di bumi, kaki yang satu di langit. Kaki yang satu di dunia, kaki yang satu di akhirat. Di akhirat. Karena penyeberangan alam. Tergantung cara pandangnya. Ya. Jadi seorang dalang itu harus selojegang, tumpang. Dalang adalah juru bicara, menyampaikan sesuatu. Maka dalam filosofi kaki satu berdiri, orang harus punya pendirian yang tegak. Nah, kalau kita berkaki dua, ini ya tentang manusiawi saja. Nah, maka kalau bisa kita ini ya kaki yang satu di bumi, kaki yang satu harus di langit. Di langit, biar seimbang. Biar seimbang. Kaki yang satu menjalankan agama, nah kaki yang satu adalah menjalankan suatu tentang hakikat. Harus, yo kita melepaskan dunia bukan arti nggak mau. Kita akan tahu tujuan, bahkan dunia ini tidak kekal. Dunia tetap ada awal, tetap ada akhir. Maka ya belajar
belajarlah kita meninggalkan dunia Nggih. sebelum kita Betul. ditinggalkan. Betul. Betul-betul, maka ada awal dan ada akhir. Maka selo juga tumpang ngedangkrang. Iku kang duweni sifat wenang. Seolah-olah aku lah, yo wenang lah menjawab pitakone wong-wong mau. Karena ada filosofinya. Karena tadi. filosofinya. Bukan dalam arti yang lain, tergantung cara pandang. Maka dalam arti sedangkan duduk bersela saja salah. Kadang-kadang orang kan harus bertimpuh. Itu ada tata cara sendiri lah. Ini tata cara sendiri saya ya seperti ini. Di mana saja tetap saya ngangkat kaki saya yang satu. Artinya apa? Kita berjalan, yo ngurusin dunia, yo ngurusi akhirat. Tapi kita berjalan namanya bisabilillah. Satu kaki yang kanan atau yang satu jalan di atas ihdinas siratal mustaqim, jalani Gusti Allah. Kaki yang satu adalah mengerjakan tanggung jawab seorang manusia. Itu filosofinya. Itu juga dari guru. Dulu ada wejangan seperti itu. Ada wejangan seperti itu. Oke. Koyone anu, ana sing neru aku pokoknya yo. Diwasiwa. Diwasia lingwijikan. Saya juga tahu kata-kata itu ini gak tafsilo bagian, tapi bagi saya ini adalah yo jalan yang harus aku tempuh. Begitu saya menyampaikan ajaran, ya saya angkat kaki saya yang satu. Saya lepaslah sifat seorang bapak kepada anak. Saya lepaslah sifat seorang suami pada istri. Maka yang saya lepas itu penanggung jawab di waktu saya menghadapi jamaah. Maka saya angkat kaki yang satu. Belahan dunia. Karena separuh akhirat, separuh dunia. Nah, harus bisa pilah. Saya yakin dunia ini nggak kekal. Suatu saat aku tinggalkan. Maka kepahaman ini saya belajar meninggalkan. Walaupun kaya tidak merasa miliki. Walaupun punya anak istri tidak merasa miliki. Tapi kaki yang satu itu tanggung jawab saya. Iya, karena masih di dunia. Masih di dunia. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @cimol. Apakah benar zikir yang berulang-ulang itu terlepas dari kesengajaan? Itu bukannya dogma agama yang menyesatkan pikiran biar kita jadi bodoh. Padahal manusia sudah ada alat monitor, yaitu pancasila indera yang mendeteksi perubahan situasi. Tapi pemberian Tuhan jarang dimanfaatkan. Allah merubahnya zikir yang berulang-ulang yang membuat umat tidak sadar yang selama ini kita ditipu daya supaya kita gila dan bohong. Gitu kok dilakukan, biadab ajaran itu. Jika tidak direnovasi dengan kebudayaan kita yang membentuk manusia santun dan bermartabat, berkepribadian nasional, tolong jawab, apa isi otak kamu yang ingin percaya bangsa jadi gila, bodoh dan songong itu? Lumajang. Monggo Mas Mbah enten tanggapan seperti itu. Ya, itu namanya orang putus pandangan. Tidak luas. Pandangannya tidak luas. Ada cara-cara yang tersendiri. Bahkan di dalam ajaran ini juga sempurna dengan ajaran. Memang orang zikir itu dalam arti apa? Panca indera 5 itu kan sifatnya memuat ilusi, imajinasi, halusinasi kan. Nah, kita ini ingin menyatu kepada Sang Maha. Dalam arti apa? Ingin menyatu kepada Sang Maha. Maha apa? Ya Maha Kuasa, Maha Bijak, Maha. Nah, hasil orang berzikir sendiri kan akhirnya jadi pimpinan agama kan.
Nah, itu kalau bahasa Jawa, orang Jawa mengatakan mantram. Nah, mantram itu sendiri kan diucapkan berkali-kali. Bahkan mantram itu sendiri kan ada kata-kata kunci yang bisa dipahami. Untuk lari kemana, tujuannya apa. Nah, sekarang wirid itu kan mengambil nama yang paling kusnah ya, yang paling bagus. Nah, karena ada kata-kata la ilaha, tiada Tuhan yang aku sembah. Ilallah, hanya Allah. Nah, kita ingin memokuskan dalam arti apa? Ingin menutup nafsu amarah ini digiring supaya menuju satu titik. Siapa? Yaitu Allah. Lari ke sumber energi. Lari ke sumber energi. Mau itu gagasan yang mencipta, mau gagasan yang berpikir, mau gagasan yang apa saja, bisa diambil dari sumber itu. Ya. Maka orang yang berzikir jadi songong itu keliru. Malah orang yang zikir itu jadi temerlang otaknya. Karena Tuhan itu juga Allahul Latif. Tuhan juga Maha Pencipta. Ingin ciptane meneng, jangan pakai asma husna. Ya koliku ya kolik, ya koliku ya kolik, ya koliku ya kolik. Sesuai ya kolik siapa? Ya kolik itu kan duh, Sang Maha Pencipta. Kalau ingin ciptamu gak songong seperti yang kamu ucapkan, ya zikirlah. Ya kan? Ya koliku ya kolik, ya koliku ya kolik. Ya latifu ya rojak, ya latifu ya lembutkanlah budi pekertimu supaya lembut. Jadi sifat amarah ini supaya bisa reda. Dilarikan satu titik, maka zikir tuh ya logikanya harus tahu artinya. Tahu arti dan arah. Arah dan arah. Larinya kemana? Panca indera itu supaya menyatu, supaya kumpul jadi satu, masuk di wilayah neng dan ning. Karena Tuhan tuh maha neng dan maha bahkan hening. Maha hening, tapi ya Maha Pencipta. Jadi untuk membuang sifat kesongongan itu sendiri ya berzikir. Tata cara dari Islam kan wonten iku. Karena tata cara wong Jawa yo seluku tunggal. Mata kaji babawana songo. Keinginan bolongang songo disilep. Lah saiki nek inginan disilep apa wong iki kepengin koyo bantal kan ya ora. Lah nek bolongang songo disilep kan dadi bantal kan? Tapi tujuan itu gak seperti itu. Artinya apa? Supaya dia itu bolongang songo diringkes tuh maksudnya bisa masuk di wilayah ning dan ning. Dibabarke, diringkes nggon ponco indriya 5. Nah, zikir itu untuk menutup, untuk ngiring pandangan lari kepada Sang Maha itu sendiri. Apakah ada yang namanya zikir itu kan eling, yang namanya eling kan sadar. Ya ini di dalam ayat kan sudah dikatakan, para nabi sendiri sudah dikatakan layu tuluna kabi absori lama sami dzikra wa yaquluna hina ulama jinun. Itu hampir saja orang mukmin digulingkan orang munafik. Orang munafik itu apabila telinganya mendengar yang berzikir atau baca Quran sehingga dia berkata dia adalah orang gila. Tapi Allah Maha Energi itu sendiri nyaut dari langit, wala zikrullahu illa ulama jinun. Kembali kepada orang yang tak berzikir, orang yang gila, yang songong. Karena zikir itu artinya eling. Eling karo apa Sang Maha Sumber kok. Sang Maha Sumber. Maka energi, supaya kita dapat energi, hubungkanlah energimu kepada Sang Maha. Cara Islam secara berzikir, berwirid. Itu kalau orang Jawa mengatakan bongso membaca mantram. Untuk menggiring tujuan, untuk merujukkan tujuan. Kalau dari dari sanggahan ini Mbah, ini ada apakah orang yang tidak berzikir itu bisa menjadi manusia yang santun dan bermartabat? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Zikir kan wong eling kan? Jangan zikir ki wong eling. Sing tidak berzikir itu adalah orang wong eling. Mula wong eling kok diarani ra sadar kan keliru to. Wong zikir itu adalah belajar santun itu sendiri. Mula thariqah, thariq dalam arti adalah perjalanan. Perjalanan menuju kepada Sang Ilahi Ta'ala. Mula
ayakunallahu wa rasuluhu akbar syawama. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Mula untuk menggiring Pancandria 5 itu kan bongso nafsu toh ya. Iya. Digiring supaya kenal dengan Tuhannya. Sadar diri. Sadar diri. Akhirnya nanti mendapatkan energi. Arti santun itu bagaimana? Lah ya ngono. Berarti wong sing ora santun, banyak orang yang tidak berzikir. Akhirnya menurut sejarah para tokoh-tokoh nasional itu juga para ahli zikir. Para ahli zikir. Para pejuang kemerdekaan Sekarang juga ahli pejuang zikir. kemerdekaan saiki yang namanya Perang Diponegoro. Nggih. Itu tokohnya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Itu siapa? Itu orang ahli zikir, ahli toreko. Jadi 250.000 yang gugur di medan perang dalam Perang Diponegoro itu orang ahli zikir semua. Itu perang Satariah itu. Maka ya seperti itulah orang yang berzikir. Memang kalau dikatakan songong silahkan. Memang torekoh itu harus diraih dengan jazab waliandat. Jazab gila, cinta. Nek gila bukan arti yang negatif. Yang negatif. Gilanya orang cinta kepada Sang Ilahi Ta'ala itu jazab, menaruh rasa cinta kepada Gusti Allah. Yandap singgung nulayani adat, ngewawai kebiasaan. Biasanya disinggung emosi, difitnah marah, dicaci nggak terima. Akhirnya jadi pendiam, ya nggak apa-apa, dia itu ya doakan sajalah supaya dia sadar. Itu kan karena dia nggak tahu. Ya karena dia nggak tahu. Memang ada songong, kayak songong kejujuran itu karo kelebihan kan dianggap songong kan? Iya. Iya kan? Sekarang kita saking manternanya zikir, takut apa arti yang namanya istijrot. Seandainya kita punya sawah seprapat bau, ditanami, biasanya itu 30 sak, kok ini jadi 40, nangis takut kalau kedatangan istijrot. Dianggap orang songong, goblok, panennya oke kok malah nangis, malah wedi piye, songong, dianggap songong kan? Padahal itu kesadaran yang mutlak. Takut kalau itu adalah istijrot. Kita lah kadang nemu uang di satu pel, misalnya 10 juta di jalan. Siapa ya yang kehilangan uang? Ya kehilangan uang. Ini dianggap orang songong. Gila. Padahal itu orang yang zikir, orang yang eling. Ini sing kehilangan masih geton, iya kan? Ini sopo sing duwe. Nah maka karena dia berzikir, tahu bahkan ini bukan rezeki saya. Ada yang punya. Kalau saya kehilangan juga susah. Maka saya carilah siapa yang kehilangan uang ini. Jadi memang orang-orang yang berzikir mulai zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Itu orang-orang munafik itu biasanya kalau telinganya mendengar orang yang berzikir mengatakan orang gila, orang songong. Nah, maka orang munafik itu lebih dari paham. Malah minggu lalu saya sampaikan gagal paham dengan paham gagal tuh jauh. Paham gagal. Maka berzikir sendiri kan, orang zikir kan juga mengartikan arti. Arti apa yang dizikirkan, kalimat yang diwiridkan itu apa arti dan tujuannya. Tujuannya itu apa wirid itu. Nah, mengartikan itu. Untuk lari, memandang satu titik apa yang dituju, menciptakan lah. Ya. Contohnya. Ya. Contohnya. Nah, contohnya banyak. Contoh banyak. Kita kehilangan keluarga, mati, zikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kau sembah selain Gusti Allah, hanya Allah lah. Karena keluargaku mati hari ini, itu sudah barang haknya, harus. Dan nanti akhirnya apa? Kita bisa ikhlas.
nggak jadi beban pikiran. Hmm. Oh iso guyu, memandang guyu darani songong. Mosok Pak Ibu mati malah guyu lah ya. Itu kan. Nah, sekarang ada orang memfitnah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan orang yang minta saya ini dikasih pepadang, dia tidak tahu, kasihan. Itu memang ya kayak orang somong toh. Piye tuh orang yang minta malah disuruh ke maaf itu. Wes gah belani aku. Belani aku. Oh dibelani kaya mau mletro rek. Lah maka yang namanya zikir itu adalah untuk mengeco. Jadi rangsangan atau apa tuh? Penggiringan. Penggiringan. Sugesti untuk lari kepada Sang Maha itu sendiri. Seandainya HP itu sudah ngeblank kebanyakan apa? Kebanyakan isi itu, nah akhirnya di format itu kapan? Di reset supaya kembali ke setelan pabrik. Kosong lagi. Sampah-sampah hilang kabeh. Nah, ini cara. Wong Islam carane ngono, Hindu beda, Katolik beda, Jawa beda. Tapi nek wis lari kepada ingat kepada Sang Maha itu sama. Sama, caranya saja. saja. Cara saja yang beda. Banyak cara. Ya, jembarkanlah. Karena kadang-kadang penyakit fanatik itu malah membuntu, menyupet atau memutus pandangan kita, menyempitkan pandangan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @dewi_apriani. Assalamualaikum Mbah, bagaimana cara untuk menemukan Tuhan? Monggo, ini ada pertanyaan seperti itu Mbah. Ya, gampang jawabannya. Temuilah dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri, nanti akan berjumpa dengan Tuhanmu. Man arofa nafsahu. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa kenal dirinya sendiri sama juga kenal dengan Tuhannya. Dalam arti apa? Mencari Tuhan kalau di dunia nyata sifatnya makrokosmos nggak akan ditemukan. Ya ditemukan gampang neng dulu masjid-masjid kayak tulisan Allah kan. Gitu tulisannya. Nah, carilah Tuhan di dalam diri, di mikrokosmos. Maka syaratnya harus kenal dirinya sendiri. Untuk bisa kenal dengan dirinya sendiri, ya kita harus ada pembimbing sendiri. Berarti ada wirid-wirid sendiri yang dikatakan zikir itu kan dengan zikir itu kan untuk melarikan, untuk melepaskan selain Allah, lari kepada Allah. Karena semua itu adalah makhluk. Bisa membedakan mana yang makhluk, mana yang menciptakan makhluk. Nah, sehingga di dalam diri ini juga mana yang sifat kawula, mana yang sifat Gusti. Sakit milah gitu. Lah iya, kalau kita sudah kenal antara kawula dan Gusti, mana yang kawula, oh amarah, lamah, sopiah, mutmainah, yang dipangarsani ponco indriya 5 jadi jasadku iki. Itu adalah perbawaannya anasir papat, geni, bumi, banyu, angin, jadi jasadku. Berarti sing kuwasa ki sapa? Lah sing kuwasa sing duweni sifat zat, sifat asma lan afngal, sifat ma'ani yang bersemayam pada diriku ini. Nah, padahal yang namanya suara Tuhan itu yang bersumber dari lubuk hati yang dalam. Sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Biasa ditantang. Karena apa? Kita selalu mendengarkan suara-suara panca indera, tapi tidak pernah mendengarkan suara-suara hati yang kecil. Nah, maka kalau caranya gampang. Kalau ingin kenal Tuhanmu, kenallah dirimu sendiri. Tapi ya itu. Ya, tapi ya itu harus cari pembimbing, cari ahlinya. Tanyakanlah pada ahlinya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.